Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini akan kita membahas satu riwayat hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala sholati akramahullah bi khamsi khisal." Nah, yang artinya siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang tersebut dengan 5 perkara. Menjaga, arti menjaga itu ya berarti betul-betul dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia akan 5 kemuliaan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah yurfa'u anhu dhiqul 'aish. Akan dihilangkan sempitnya kehidupan. Jadi penting salat ini. Kalau orang itu masih melaksanakan salat dengan benar, gak mungkin hidupnya orang itu sempit. Artinya orang itu dapat ketenangan jiwa. Orang kaya itu bukan diukur dengan harta. Bukan orang kaya itu dengan rumahnya besar, bertingkat, mobilnya baru, catnya mengkilat, duitnya banyak, berlipat-lipat. Nah, kan ya, istrinya cantik, memikat sampai berisi bini 4. Bukan itu dimakan orang kaya. Tapi yang nama orang kaya itu jar Nabi, laisal ghina an kasratil ilm walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan yang dinamakan orang kaya itu orang yang banyak harta. Tapi yang kaya itu adalah yang mempunyai hatinya kaya. Jadi orang kaya dan tidak kaya itu di perasaan. Orang kaya yang tidak kaya itu di perasaan. Orang makan iwak karing, kalau dia merasa senang, kaya dia. Ada orang makan iwak ayam tapi dia tersiksa. Apalagi ayam terus melihat iwak karing, ketujuh iwak karing. Itu yang berangkat umrah tuh, nah, ingat kita ya, makanan ayam, daging, melihat iwak karing, nyamannya iwak karing jarinya. Artinya dalam kondisi seperti itu, orang kaya dan tidak kaya ukurannya bukan harta benda, tapi ketenangan jiwa. Nah, orang yang rajin salat, Allah akan hilangkan sempitnya hidup. Jadi nggak pernah gundah gulana, tenang menghadapi ujian dunia ini. Kemudian yang kedua, yurfa'u anhu adzabul qabr. Allah akan mengangkat darinya azab kubur. Orang yang masuk dalam kubur, yang dia sebelumnya rajin salat, gak ada siksa kubur. Apa ada siksa kubur itu? Ada. Bahkan filmnya pun dibikin ya, film siksa kubur katanya. Macam-macam aja. Ada siksa kubur itu. Nah, kita berata nanti insya Allah masuk ke dalam kubur. Entah siapa berdahulu, pian berdahulu, kami belakangan, bisa juga. Atau sebaliknya, kami belakangan, pian berdahulu, sama aja berarti. Bolak-balik aja. Artinya tidak tahu pang siapa yang berdahulu masuk kubur. Nah, orang yang rajin salat nggak ada adab kubur. Tahun 90-an itu berita tersebar itu. Berita tersebar zaman bahari belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada namanya Google, YouTube, nggak ada, masih Facebook belum ada. Nah, zaman bahari itu tahun 90-an mungkin ya. Ada berita tersebar, cuman fotokopi apa gitu. Di Madinah nih, ada orang menggali kubur. Hendak mengubur orang nang hajar. Jadi tukang gali kubur ini menggali kubur. Kemudian pas menggali kubur, runtuh kuburan yang di samping. Ternyata mayat yang di samping itu sedang dililit sama ular. Ular.
Lalu sang penggali kubur ini takut naik, ditutuplah tanah tadi, kuburan tadi. Dia menggali kubur di tempat lain. Nah kemudian dia kan tahu nih siapa yang berkubur di sini. Dia cari ahli kuburnya, dia cari keluarga si mayit itu. Ketemu dengan keluarganya, si penggali kubur ini bertanya. Dia menceritakan dulu kisahnya yang menggali kubur dan melihat keluarganya yang mati tadi sedang dililit sama ular. Lalu keluarganya ini bilang, wajar aja Pang dia dimasukkan ke dalam kubur, diberikan azab kubur seperti itu. Kenapa? Karena waktu di dunia tidak pernah melaksanakan sholat. Tinggal di kota Madinah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Para sahabatnya, ulama, banyak sekali di situ. Tapi ternyata apa? Tidak bisa memberikan manfaat karena dia sendiri yang tidak melaksanakan sholat. Nah jadi kalau kita ingin tidak ada siksa dalam kubur, maka kerjakanlah sholat. Kemudian yang ketiga, wa ya'tihi kitabahu biyaminih. Nanti di akhirat ketika pembagian raport nih, pembagian catatan amal, Allah akan memberikan kepada dia itu catatan amalnya dengan dia terima melalui tangan kanannya. Nah, jadi nanti bagi raport kita, catatan baharina, pembukuan kita dari lahir sampai kita mati itu banyak benar pembukuan itu. Amal kita setiap minggu diangkat ke langit, disetorkan ya. Itu tutupnya pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Makanya Nabi suka puasa hari Kamis. Nabi pernah ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah suka puasa Senin dan Kamis? Hari Senin kata Nabi adalah hari kelahiranku, dan hari Kamis adalah diangkatnya catatan amal. Jadi tutup buku seminggu sekali pada hari Kamis. Sebulan sekali kadang langsung setahun sekali. Kapan setahun sekali? Catatan buku ditutup malam nisfu Sya'ban. Ini kita ini umur berapa sudah? Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60 mungkin. Berarti catatan amal kita tuh banyak benar. Kalau dipotong tuh dengan masa kita balik, anggaplah kita balik umur 15 tahun. Kalau sekarang kita umur kita 40 tahun, dipotong 15 berarti ada 35 buku catatan itu. Pian nang bisi pembukuan di toko itu nah, sebulan berapa tebalnya? Kira-kira kalau setahun gimana catatan tuh? Nah, 35 buku itu. Nah, kalau ada umurnya panjang makin banyak catatan bukunya. Itu diberikan nanti lawan Allah Ta'ala. Dan orang yang menerima catatan amal itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, orang yang menerima pakai tangan kanan. Dan ini salah satunya adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita berataan nanti insya Allah terima catatan itu dengan tangan kanan kita. Amin insya Allah. Yang kedua, ada orang yang terima catatan amal dengan tangan kiri. Wah, ini bahaya sudah kiri nih. Dan yang ketiga yang paling parah, apa itu? Sudah pakai tangan kiri lewat belakang lagi. Min wara'i dhahri. Dia mendapatkan catatan amal itu pakai tangan kiri tapi lewat belakang. Ada yang mengatakan itu nanti tangannya punya kuku panjang. Tapi kuku ini terbuat dari tembaga, dari besi tajam, lalu memblender dia punya dada. Di blender di dada tadi. Tembus tangan tadi sampai ke belakang. Blubak, tembus. Kada mati? Kada. Di akhirat kada mati. Jadi nanti kalau kita sudah bangkit dari alam kubur nih, hari kebangkitan, yang masuk neraka kekal selama-lamanya, maksudnya tidak akan mati. Yang masuk surga tidak akan mati. Tembus tangan kiri tadi. Nah, hanya diberikan. Tarik lagi, tak. Tidak bisa nolak. Aku nggak mau. Tetap tangan ini. Otomatis dia masuk ke dalam dada tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini parah benar nih. Orang mendapatkan catatan amal pakai tangan kiri. Nah, jadi orang yang rajin salat, yang menjaga salatnya, Allah akan muliakan. Yang ketiga, dia akan mendapatkan catatan amal pakai tangan kanannya. Kemudian yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqi. Ketika nanti dia menjalani siratul mustaqim, maka dia akan melewati itu secepat kilat.
Siratul Mustaqim ini disebutkan dalam hadis Imam Muslim, itu panjangnya 1500 tahun. Jalan rata 500 tahun, jalan turun 500 tahun, naik 500 tahun. Jadi 1500 tahun. Dan itu adanya di akhirat nanti. Sebelum masuk surga melewati itu dulu. Dan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Karena kalau sudah bangkit dari alam kubur, itu berubah sudah ya. Suasananya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalikan aja 1500 dikali 1000 ya. Artinya ya banyak benar tuh. 1 hari dengan 1000 tahun di dunia. Kalikan tadi itu 1500 tahun perjalanan. Wallahu alam, bagaimana bentuk Siratul Mustaqim itu? Nggak ada yang tahu banget. Cuman ada yang mengatakan, entah di mana dalilnya. Orang Bahari mengatakan Siratul Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7. Rambut nih dibelah 7. Kalau dipotong 7 bisa dibelah. Dipotong dengan dibelah beda. Dibelah begini. Nah, ini belah. Potong begini. Dibelah nih. Dibelah 7. Kalau dipotong begini. Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Apakah begitu Siratul Mustaqim? Allahu a'lam. Tidak tahu gambarannya gimana, cuman Nabi mengatakan panjangnya 1500 tahun perjalanan. Semua orang lewat di situ. Termasuk para nabi dan rasul. Tidak ada yang langsung masuk surga, semuanya pasti lewat situ. Cuman yang melewati di situ banyak bermacam-macam. Ada nang berjalan, ada nang bekesot, ada nang betiharap, ada nang begelantungan, ada nang berlari, macam-macam. Ada nang naik kendaraan, sapi, kambing, onta. Nanti yang berkorban tuh, yang berkorban. Jangan berkorban, tidak pernah berkorban seumur hidup. Gempor nanti naik jalan kaki, berkorban. Dan berkorban itu kalau bisa jangan sekali, seumur hidup sekali berkorban. Ini kan jauh perjalanannya. Jadi kalau tiap tahun bisa berkorban, kita bisi kendaraan banyak. Mogok 1, ada lagi mobil yang lain. Ada lagi kendaraan nang lain. Makanya kan dianjurkan berkorban tuh sapinya nang lama, nang kuat, nang kenal. Nah, itu menunjukkan apa? Supaya kendaraan nanti kuat berjalannya. Kalau bisi kendaraan 1 mogok di jalan, habis sisanya berjalan batis lagi. Nah, seperti itu tuh. Orang nang berkurban. Nah, kemudian ada nang terbang. Bukan lagi berjalan, bukan lagi berlari, terbang truk. Tapi yang paling hebat adalah kalbarqi, seperti kilat menyambar. Tiba-tiba tong sudah ada di ujung sana. Nah, itu bagi orang yang rajin salat, menjaga salat. Tapi nang malas-malasan salatnya, gempor berjalan nanti batis. Nah, jadi yang rajin salat, langsung ada di ujung. Nang terakhir jangan Nabi wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan masuk surga tanpa ditanya, tanpa dihisab. Dihisab itu ditanya bahasa kitanya. Ini razia nih mulai tanggal berapa? 14 kah sampai tanggal 27. Kita nih lengkap nih nah, STNK ada, BPKB ada, pajak kada mati, SIM ada, kada mati juga, behelm, bemotor, ininya spionnya 2 biji, lengkap, lampu menyala, semuanya menyala, lengkap. Pret, kata polisi. Periksa, itu pun terkadang kita gemetar itu. Ya, terkadang gemetar, padahal lengkap aja sudah. Kenapa pas saya ditahan? Pemeriksaan. Gemetar tuh terkadang. Oh, lengkap kata polisi, jalan. Di pemeriksaan itu aja lengkap, kita terkadang gemetar menghadapi polisi. Bagaimana kalau kada lengkap? Kalau di dunia nyaman, ada polisi, aku kada besim, meliung, bubulik kah? Bubulik ke rumah. Atau berstop dulu sampai polisinya hilang, hanya berjalan pulang.
Di akhirat kita bisa kembali ke dunia terus jalan. Nah, tapi bagi orang yang menjaga salat, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa ditanya. Nah, mudah-mudahan kita berataan masuk surga tanpa ditanya. Intinya mari kita jaga salat kita, jaga kita punya kualitas salat, bukan hanya salat tapi kualitas salat juga dijaga. Jangan hanya asal-asalan salat tapi tata caranya, rukun dan syaratnya dibetulkan, niatnya juga dibetulkan. Insya Allah kita akan mendapatkan 5 kebahagiaan tadi. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf lah, insya Allah nanti kami akan berangkat lagi umrah di bulan November. 4 kah? November kah? Kalau 4 November ya. Ini dibuka lagi pendaftaran tapi bukan 27 harganya, 28 juta. Ditutup tanggal 20 Oktober ini. Lewat 20 Oktober naik lagi harganya. Nah, jadi kalau hendak berangkat bulan apakah? Terakhir bulan Februari kita tutup keberangkatan. Kalau bulan Ramadan sudah harganya naik lagi. Ya, jadi kalau hendak mendaftar umrah November, Desember, apalagi itu? Januari, Februari kita masih buka nih. Sekarang 28 juta. Lewat tanggal 20 menaik lagi harganya. Sampai nanti mendekati bulan Ramadan tambah menaik lagi harganya. Baik, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.